Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas beberapa teori dan prediksi One Piece ke depannya, khususnya pada chapter 1070 mendatang. Nah, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu dan jangan lupa like video kami. Bagaimana jika ketakutan terbesar Akainu akan terjadi dalam chapter mendatang? Ternyata Dr. Vegapunk berencana meledakkan seluruh serapim yang telah diciptakannya. Lantas apa kaitannya hal tersebut dengan mimpi terburuk Akainu? Seperti yang diketahui bahwa saat ini terdapat 4 serapim yang berada di Pulau Egghead, yaitu serapim Kuma yang dibawa oleh para agen CP0, kemudian serapim Jinbei, Mihawk, dan Hancock yang ada di laboratorium Dr. Vegapunk. Sentomaru telah diperintahkan oleh Dr. Vegapunk untuk memimpin ketiga serapim yang ada di laboratoriumnya. Menariknya saat Sentomaru dan para serapim bentrok dengan sejumlah agen CP0, diperlihatkan jika Sentomaru ternyata memiliki kuasa lebih untuk mengontrol serapim Kuma yang dibawa agen CP0. Itulah yang menyebabkan serapim Kuma justru kini menyerang para agen CP0. Kemudian demi mendapatkan kontrol atas keempat serapim tersebut, Rob Lucci diperlihatkan telah berhasil mengalahkan Sentomaru di akhir chapter kemarin. Lebih lanjut terungkap juga bahwa kontrol tertinggi untuk mengendalikan serapim adalah Gorosei. Lalu setelah itu Dr. Vegapunk, di bawahnya ada Sentomaru, dan yang terakhir adalah para pemegang chip kontrol seperti CP0. Dari penjelasan tersebut, seharusnya para Gorosei punya otoritas tertinggi untuk memerintah para serapim. Dan mungkin itu juga berlaku pada para pasifista. Tapi di chapter ini Akainu diperlihatkan sangat khawatir jika Dr. Vegapunk bekerja sama dengan Yonko Luffy. Menurutnya hal tersebut akan membuat armada tempur angkatan laut berkurang drastis. Tentunya armada tempur yang dimaksud Akainu adalah para serapim dan pasifista. Berkaitan dari Akainu merupakan kode jika Dr. Vegapunk punya sistem khusus untuk merubah otoritas pengontrolan serapim, seperti menghilangkan atau menurunkan otoritas Gorosei yang saat ini ada pada urutan pertama untuk mengontrol serapim. Namun dari perkataan Akainu, kemungkinan terbesar yang bisa mengurangi armada tempur angkatan laut adalah dengan musnahnya seluruh serapim dan pasifista. Jika memang tidak ada cara untuk menurunkan atau menghilangkan otoritas Gorosei yang ada di puncak, cara lain yang mungkin bisa dilakukan Dr. Vegapunk adalah dengan menggunakan tombol penghancur. Jika tombol itu diaktifkan, maka serapim dan pasifista akan hancur seketika. Tombol penghancur itu sebenarnya pernah diperlihatkan Eiichiro Oda di salah satu laboratorium Dr. Vegapunk. Franky tidak sengaja menekan tombol tersebut dan ledakan besar yang menghancurkan laboratorium itu pun terjadi. Menarik untuk menunggu apa yang sebenarnya ketakutan terbesar Akainu di chapter One Piece kedepannya. Jika benar itu adalah musnahnya seluruh serapim, maka pertempuran secara langsung antara Luffy melawan petinggi angkatan laut akan segera terjadi. Hingga One Piece chapter 1069 yang terbit minggu kemarin, banyak misteri diungkapkan baru-baru ini. Namun masih banyak juga misteri dan rahasia yang membuat para penggemar penasaran sampai tak sabar menantikan chapter berikutnya. Salah satunya adalah misteri kedatangan seorang Admiral Kizaru ke Pulau Egghead. Ada apa gerangan yang membuat sang Admiral sampai turun tangan secara langsung? Menurut Mimin, mungkin Pulau Egghead akan menjadi tempat kematian bagi Admiral Kizaru. Bagaimana bisa? Para penggemar banyak yang berasumsi bahwa kedatangan Kizaru ke Pulau Egghead adalah ingin membunuh Dr. Vegapunk dan Luffy. Namun saat bertarung dengan sang kapten bajak laut topi jerami, disinyalir Kizaru akan kalah dan mati di Pulau Egghead. Nantinya Pulau Egghead akan menjadi tempat reuni bagi Kizaru, Luffy, Kuma, dan Sentomaru. Menariknya, dulu 4 karakter tersebut pernah bersama-sama terlibat dalam masalah di Pulau Sabaudi. Kali ini Kuma dan Sentomaru akan menjadi rekan Luffy. Jadi hanya Admiral Kizaru yang akan menjadi musuh dari topi jerami. Karena dilihat dari chapter-chapter sebelumnya, lawan yang dihadapi Luffy semakin bertambah kuat. Oleh karena itu, tentu saja Rob Lucci bukan bos utama yang akan menghalangi jalan sang kapten bajak laut topi jerami. Kekuatan Rob Lucci saat ini sangat jauh dibandingkan dari sang makhluk terkuat, yaitu Yonko Kaido. Meskipun Lucci telah mendapatkan awak keningnya, tetap saja kekuatannya berada di bawah Kaido.
sehingga lawan yang dianggap bisa menandingi Luffy saat ini hanyalah Admiral Kizaru. Waktu di Pulau Sabaudi, Kizaru pernah mengalahkan salah satu rekan Luffy yaitu Zoro. Namun Luffy tidak akan membiarkannya begitu saja dan berjanji akan melawan Admiral saat mereka bertemu kembali. Luffy yang saat ini memiliki kekuatan yang hebat akan bisa mengalahkan sang Admiral, bahkan bisa saja membunuhnya. Kemungkinan nanti di chapter berikutnya juga menyebutkan bahwa akan terjadi pertarungan sengit antara Luffy dengan Admiral Kizaru. Kemungkinan sih Admiral pun kalah dan terluka sangat parah. Ada dua kemungkinan jika memang Kizaru benar-benar kalah dari Luffy. Pertama, Kizaru akan memilih untuk mati dibandingkan kabur dengan rasa malu. Kedua, Kizaru akan kabur dari Pulau Egghead dan melaporkan ke Akainu tentang kekalahannya dari Luffy. Akainu yang mendengar cerita dari Kizaru akan marah besar dan menganggap bahwa Kizaru adalah seorang admiral yang lemah. Lalu Akainu bisa saja membunuh Kizaru dan mencarikan pengganti admiral yang baru. Terlebih lagi memang sampai saat ini aksi penangkapan bajak laut topi jerami selalu gagal. Nah, itu tadi prediksi dan teori One Piece chapter 1070. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oda Sensei juga membuat kita selalu bersabar untuk menunggu rahasia dan misteri-misteri yang ada di One Piece, khususnya chapter 1070 mendatang. Sekian dulu dari Mimin. Apabila ada kata atau ada hal yang kurang berkenan, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.